Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Semoga kita senantiasa sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas sebagaimana mestinya, kawan. Di sini kita berada di lahan. Tanaman ini, tanaman porang yang ada pada baris ini adalah mayoritas berasal dari umbi-umbi mini, kisaran isi 30-an, kawan, kecil ya. Nah, kemudian yang ada di hadapan kita adalah tanaman porang yang cukup besar, dan itu bukan tanaman kita, tetapi tanaman yang tersisa dari tanaman musim lalu yang tidak sempat kita panen, kawan. Nah, besarannya sebesar ini, kawan. Ini berarti berada di tengah-tengahnya. Kalau pada bagian bawah tentunya lebih besar lagi ya. Kalau dengan lengan saya tentunya lebih besar ini. Ini adalah tanaman porang yang usianya 2 musim dari biji katak, sekitar 100-300, entah dia berada di posisi yang mana, kita lupa kemarin. Barangkali kalau kita penyesalan bisa dibilang seperti itu. Andai kata tahun lalu itu tidak kita panen tanaman porang kita yang 1 musim, kita akan memiliki jumlah tanaman yang besar-besar seperti ini, banyaknya luar biasa di lahan ini, kawan. Ini barangkali estimasi kalau dalam 1 musim nanti hidup 3 kilo 4 kiloan umbi porang kita dapat di dalam ini. Akan tapi yang terjadi kemarin, kita memang untuk membuktikan kepada kawan-kawan semua yang ada di dalam dunia porang bahwa kita tanam dari katak pun dalam 1 musim dapat kita panen, baik ya mayoritas menjadi umbi produksi, ada pula yang targetnya menjadi umbi bibit, kawan. Nah, itu akhirnya di tahun lalu ya, tanaman porang kita yang ada di lahan ini kita bongkar seluruhnya. Nah, ternyata ini ada tersisa, kawan. Tidak sempat terpanen, tetapi dia masih utuh berada di lahan. Dan notabene sekarang hidup tumbuh dengan baik, kawan. Ini besarannya kurang lebih diameter berapa ya? Kalau tangan saya tidak cukup, tidak muat, kawan. Sangat jauh. Antara jari tengah ketemu jari jempol itu sangat jauh, apalagi yang berada di bagian bawah ini. Nah, ini menandakan bahwa seandainya kita dalam 1 musim kemarin tidak kita panen, ya berarti kita memiliki tanaman porang yang sebesar ini. Nah, seandainya dalam 1 hektar kita estimasi kemarin, contoh misalnya diisi 60.000 batang tanaman porang dan besarnya seperti ini nanti indikasinya barangkali ya 3 kilogramnya lebih lah. Nah, dalam 2 musim, nah, tanaman porang kita contoh misalnya menghasilkan rata-rata sebesar ini 3 kiloan saja. Jumlah 65.000 tanaman, sedangkan yang 5.000 kita anggap mati ataupun hasilnya tidak sesuai. Kita hitung adalah 60.000 tanaman. 60.000 tanaman kali 3 kilo itu ada 180 ton, kawan. 180 ton itu kalau di harga saat ini yang 100 kali 6.000 ya tentunya 600 juta. Kemudian kalau yang 80-nya kali 6 ya itu berarti 480 ya, berarti mungkin kisaran 1 M kita dapat, kawan. Nah, sedangkan untuk musim lalu kita mendapatkan hasil estimasinya di lahan ini kurang lebih sekitar 300-400 jutaan lah, kawan. Itu adalah hasil panennya yang kita bongkar 1 musim dari katak yang targetnya adalah umbi produksi. Dan memang betul hasil bongkarannya itu memang bervariasi, kawan. Terutama adalah tanaman-tanaman yang masuk input ke lahan, kemudian dia tumbuh subur, itu kemudian perkembangan tunas susulannya luar biasa. Itu kemarin yang terbesar ada mencapai sekitar 3 kilo. Kemudian porang-porang umbi yang besar-besar itu kemarin ada yang diambil orang padi ya, kemudian mau ditanam di padi, katanya itu adalah besarannya sekitar 1 kilo up ya. Ada yang 2 kilo, 3 kilo itu diambil sana. Dan tanaman yang 1 musim seperti itu hasil dari katak, walaupun umbinya contoh misalnya 3 kilo ditanam, itu tidak mungkin dia langsung jadi tumbuhnya bunga, kan. Tetap tumbuhnya daun seperti ini. Karena tanaman yang muncul bunga atau menjadi bunga itu biasanya usianya adalah minimal 3
musim. Sedangkan tanaman kami total di lahan ini kemarin adalah dari biji katak semua, sehingga walaupun besarannya seperti apa itu adalah tentunya akan menjadi daun semua atau tumbuh daun semua. Nah, kemudian yang 2 kilo kemarin ditanam oleh Nyonya Lingling, ya kurang lebih tanam di Bogor, itu kemarin sudah ditunjukkan pertumbuhan tunasnya juga cukup besar, itu dari input bibit atau umbi dari kami kisaran 2 kilo, itu cukup besar. Nanti barangkali kita mendapat kabar lagi di masa Durman, kira-kira umbi yang dihasilkan berapa kilo pula kawan. Nah, ini tanaman porang kami yang usianya 2 musim, murni dari katak ya, tumbuhnya luar biasa sebesar ini kawan. Ini pun kita tidak tanam ini, dan kita hitung di lahan ini banyak pula yang kemarin tidak terambil, itu banyak. Ada salah satunya yang 1 umbi itu muncul tunas 6 ya, itu ada. Kemudian yang besar-besar ini di bawah sana juga banyak kawan. Itu kalau tanaman porangnya itu tumbuh tinggi, itu adalah hasil dari 2 musim tanaman kita yang tahun lalu tidak terambil dan masih utuh di lahan ini. Ini menjadi apa ya, pelajaran kepada kawan-kawan petani porang, bahwa yang namanya porang itu kalau kita hitung tingkat kegagalannya atau tingkat kerugiannya sangat tipis, itu seperti ini kawan. Contoh misalnya dalam 1 musim kita tanam dari katak, modal contoh total global semuanya adalah 150 juta total lah. Ya, 150 juta mulai dari sewa lahan, olah tanah, kemudian perawatan sampai panen, itu dihitung contoh misalnya modalnya 150 juta. Nah, jumlah tanaman yang ada di lahan itu contoh misalnya estimasinya adalah 50.000 tanaman kawan, 50.000 tanaman. Nah, ketika dibongkar ya estimasinya kok dapat rata-rata setengah kilo. Tentunya kalau mau dibongkar pada 1 musim itu 0,5 kilogram dikali contoh misalnya 50.000, itu kurang lebihnya adalah 25 ton kawan. Nah, ketika 25 ton dikali umbi produksi 6.000, 20-nya dikali 6 adalah 120, kemudian 5-nya kali 6 adalah 30, maka hasil yang estimasi diterima oleh kita baru adalah 150 balik modal kawan. Nah, bagaimana agar kita bisa hasil dari tanaman porang? Ya kita diamkan 1 musim lagi ya. Yang setengah kilo itu insya Allah nanti rata-rata 3 kilo up itu dapat kawan. Kalau lahan kita itu kita sterilkan dengan baik ya, untuk jaga-jaga umbinya itu tidak busuk ataupun tidak tumbuh jamur, kita sterilkan dengan agen hayati. Nah, kemudian kita beri pupuk dasar susulan lagi atasnya. Itu kalau kita dapat contoh misalnya rata-rata 3 kiloan saja kali 50.000 tanaman, kita anggap yang 10.000 tanaman mati ataupun barangkali hasilnya tidak sesuai dengan 3 kilo, itu kita hitung 40.000 tanaman kali 3 kilo, 120 ton kawan. Kalau 120 ton itu dikali 6.000 ya, yang 100 saja kali 6.000 itu sudah dapat 600. Kemudian 6.000-nya kali berapa? 20 ton itu sudah berarti 120. Berarti kurang lebih dalam 2 musim kita dapat 720 juta. Nah, kita tambah lagi sewa lahannya otomatis 2 tahun, pemberian pupuk dasarnya itu 2 kali, perawatannya 2 tahun. Itu kita estimasi contoh misalnya habis 100 juta lagi. Berarti total global modal yang digelontorkan adalah 250 juta dalam 2 musim. Nah, kita dapatnya berapa kawan? Dapatnya adalah kurang lebih 700 juta dengan estimasi kalau kita tanamnya memang tanam intensif kawan. Karena ini kita buktikan bahwa tanaman porang kita yang tertinggal di lahan tumbuhnya besar seperti ini. Ini biasanya kemarin kalau kita tanam dari umbi yang besarannya seperti ini, yang berada di bawah naungan sana, itu ada yang kemarin terbesar itu dapat kisaran 7,5 kilo kawan. Besar batangnya kurang lebih besarnya segini. Ada yang dapat kemarin adalah 7,5 kilo. Tetapi kita kemarin tanamnya karena umbi besar yang kita tanam itu umbi sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo kita tanam kembali. Itu kita gali lubang, kemudian bawahnya kita berikan pupuk kompos yang luar biasa, kemudian kasih tanah, umbi masukkan, kasih tanah, kompos kita masukkan lagi, tutup tanah lagi. Itu kemarin di bawah naungan pun
terbesar adalah sekitar 7 kg kawan. Nah, itu adalah paparan dari kami, sehingga kesimpulannya adalah di akhir bahwa kita tanam porang itu sebenarnya kalau kita mau sabar, kita tidak ada ruginya, tetap ada keuntungan akhir, tergantung kita mau sabar atau tidak. Kalau tidak sabar barangkali baru modal yang kembali, tetapi kalau kita sabar 1 tahun lagi, 1 musim lagi, insya Allah kita mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita impikan. Nah, itu adalah sekelumit dari pengalaman kami yang dapat kita sampaikan kepada kawan-kawan petani porang. Semoga petani porang di seluruh Nusantara itu sehat selalu, ya, tanamannya subur-subur, sehingga target yang diharapkan sesuai dengan impian tercapai. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.